Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Marsianawi dari program studi Sistem Informasi. Kali ini saya akan mengerjakan tugas 3 dari mata kuliah pemrograman berbasis web. Kali ini tugas 3, saya buka dulu untuk tugasnya. Untuk tugasnya kita diminta untuk di sini kita diminta untuk menerapkan membuat nama database pendidikan, nama tabel mahasiswa. Selanjutnya kita mengisi minimal 5 isi ya. Jadi ini nanti database akan dibuat untuk kebutuhan PHP ya. Jadi nanti kebutuhan PHP, MySQL, terus nanti digabungkan dengan HTML, JavaScript, CSS, dan Vue.js dan lain-lainnya. Nah, kita diminta untuk persiapan dulu, yaitu kita bisa melakukan instalasi XAMPP. Setelah itu kita buat database dengan nama databasenya pendidikan. Setelah itu nama tabelnya mahasiswa. Oke, seperti itu. Untuk yang langkah pertama kita melakukan instalasi XAMPP ya. Nah, untuk melakukan instalasi kita bisa ke website resminya, tinggal lakukan ketik download XAMPP seperti itu, tinggal di enter. Nah, di sini sudah ada ya, di sini sudah ada, tinggal kita pilih yang sesuai ya. Misal yang terbaru ada, yang sudah terbaru, terus misal pakai yang lama juga ada, tergantung dari apa yang dipakai sistem operasinya. Di sini ada Windows, ada Linux, ada macOS. Tinggal dipilih saja di website resminya. Nah, untuk XAMPP kita sudah punya, kebetulan kita sudah punya XAMPP. Jadi kita sudah install karena laptop ini sudah dipakai untuk membuat website dan yang lainnya. Nah, kita ketikkan aja exam di sini, exam. Nah, sudah ada ya di control panelnya. Nah, di sini sudah terinstall exam karena sering dibuat untuk database ya, membuat database dan membuat website juga laptop ini ya. Oke, di sini ada beberapa pilihan. Ada Apache, ada MySQL, ada FileZilla, ada Mercury, dan ada Tomcat ya. Jadi kita gunakan cuma 2 saja. Sebetulnya ini berguna semua ya, cuman kita sekarang gunakan 2 saja, yaitu Apache. Nah, Apache ini untuk menghubungkan antara database dengan websitenya atau aplikasi lain-lainnya seperti itu. Jadi nanti database itu akan terhubung dengan website menggunakan PHP. PHP itu nanti terhubungnya melalui Apache seperti itu. Nah, setelah Apache hidup, kita hidupkan juga MySQL-nya. Diklik MySQL-nya ya. Nah, setelah itu MySQL sudah, Apache sudah, bisa di X. Nah, sekarang untuk pembuatan database kita punya banyak cara ya. Bisa kita menggunakan website atau Google Chrome seperti di sini. Tinggal kita ketikkan localhost php myadmin. Seperti ini, tinggal di enter. Nah, kita bisa menggunakan php myadmin di Google ya, atau di browser. Jadi kita bisa membuat database baru di sini misal. Nah, bisa di sini ya. Selanjutnya kita punya cara lagi menggunakan command prompt, cmd enter. Nah, di sini juga kita bisa menggunakan command prompt. Bisanya kita itu tinggal ketikkan cd /cd XAMPP, kita masuk ke XAMPP nya. Setelah itu kita masuk ke MySQL nya, cd mysql/bin/. Setelah itu kita masuk ke MySQL min u root min p
Nah, ini masuk ke MySQL-nya, karena tidak ada password tinggal di enter saja. Nah, setelah muncul MariaDB berarti sudah terkoneksi dengan MySQL-nya. Jadi tinggal kita buat create database dan lainnya. Create database bisa seperti itu ya. Nah, itu cara kedua. Nah, untuk cara ketiga ada lagi, kita bisa menggunakan aplikasi. Di sini ada aplikasi SQLiok ya. Nah, kita bisa menggunakan SQLiok juga. Nah, seperti ini, kita tinggal konekkan saja, connect. Nah, kita bisa menggunakan SQLiok, aplikasi SQLiok. Kita akan buat database-nya di SQLiok saja. Di di SQLiok itu lebih gampang ya, daripada kita mengetik di command prompt. Itu susah, bukan susah sih, lebih tepatnya kita harus hafal query-querynya. Nah, kita juga lebih mudah menggunakan browser untuk membuat database ya. Nah, sekarang kita masuk ke SQLiok, terus kita buat database baru. Cara buat database-nya lumayan gampang ya, gampang sekali. Tinggal klik kanan di sini, create database ya. Oke. Nama database-nya tadi kita diminta untuk database pendidikan, seperti itu. Tinggal di create saja. Oke, sudah. Nah, di sini sudah ada ya database pendidikan. Sekarang kita buat tabelnya. Kita tinggal klik kanan, create tabel. Begitu mudah ya kalau kita menggunakan SQLiok atau browser ya, menggunakan PHP MyAdmin, daripada kita menggunakan CMD ya. Kita nanti coba pakai CMD ya. Kita tinggal ketik mahasiswa untuk tabelnya, mahasiswa. Nah, setelah itu kita tinggal masukkan apa saja yang dibutuhkan oleh mahasiswa, menu-menunya. Nah, sekarang untuk menu pertama itu yang paling penting adalah ID. Bagi mahasiswa kita harus mempunyai ID. Untuk tipe datanya biasanya kalau ID itu urut ya. Misal kita pakai integer ya. Terus lengthnya kita batasi sampai misal 5 ya. Terus default PK harus di PK. Ini buat biar tidak terulang ya. Jadi kalau angkanya 1 ya 1, gak boleh ada yang double dan tidak boleh kosong, not null ya. Terus kita kasih auto increment, jadi biar langsung otomatis terisi, seperti itu. Setelah ID kita butuh apa? Kita butuh name. Nah, name-nya kita menggunakan char, misalnya kita menggunakan char karena name itu biasanya kalau ndak angka ada gabungan angka dengan huruf, seperti itu. Kalau kita mau pakai angka ya tinggal pakai integer saja. Kalau integer kan murni dengan angka murni ya. Kita menggunakan char, misal char 6 ya untuk name. Nah, setelah itu kita tidak perlu PK lagi ya, tidak perlu PK karena name itu pasti pasti berbeda ya, setiap nama itu pasti berbeda. Setelah itu nama mahasiswa saya kasih gini, mahasiswa. Ini menggunakan varchar. Nah, kita menggunakan varchar, misal namanya takut ada yang panjang, kita kasih 20 ya. Name, nama, alamat yang paling penting, alamat mahasiswa. Ini juga menggunakan varchar ya. Kita menggunakan varchar, misal varchar 50 untuk alamat, takutnya ada alamat yang panjang ya. Terus alamat sudah, kita perlu jurusannya, misal jurusan
kita gunakan varchar juga. Varchar 310 gak apa-apa, 30 ya, varchar 30. Nah setelah itu yang paling penting lagi adalah tanggal lahir. Tanggal lahir, TGL lahir. Untuk tanggal kita menggunakan date ya. Nah nanti otomatis kalau kita menggunakan date itu langsung dialihkan ke date, ke tanggal itu. Untuk linknya, untuk batasnya kita nggak usah kasih ya, tidak usah dikasih untuk linknya. Terus apalagi ID, NIM, nama mahasiswa, alamat, jurusan, tanggal lahir. Setelah itu sudah cukup ya. Nah kita tinggal save aja, tinggal di save seperti itu. Sekarang kita sudah punya tabel mahasiswa, tinggal diklik kanan, open table. Nah di sini sudah ada ID, sudah auto, tinggal kita isi NIM-nya. Misal saya kasih NIM dari, misal NIM-nya A 056 05468 seperti itu ya. Terus nama mahasiswanya itu Suhardianto, alamatnya Jalan Buntu 09 Jember. Terus jurusannya dia itu sistem informasi. Tanggal lahirnya, atau tanggal lahir tinggal kita klik, sudah muncul ya di sini ya. Tinggal klik di sini, terus klik tahunnya, kita kasih tahun 2001 bulan Juni di tanggal 21. Oke, tinggal di tab. Nah untuk ID-nya itu pasti otomatis menjadi angka 1 ya. Itu akan berlanjut seterusnya sampai 5 digit ya. Sampai 5 digit baru masuk ke 6 digit, baru dia terhenti, karena tadi linknya kita kasih 5 seperti itu. Kita lanjut untuk NIM-nya lagi, misal B 0548 itu kita kasih mana Dewi Sumatini, Jalan Mawar nomor 10 baru Jakarta Barat, jurusannya akuntansi, tanggalnya di tanggalnya 9890 Budi Beres itu kali itu kayaknya masih. Nah ini terus lanjut sampai isi dulu BC 0562 Fansol Jalan Kali Orang nomor 40 Jakarta Utara, jurusannya ekonomi, terus tanggal lahirnya tadi klik cek 29 Agustus 2. Oke, apalagi kita masuk ke D Fansol Dian Ayu Sari, Dian Ayu, Jalan ada nomor 20 Jember. Ini bisa sistem informasi. Ini juga kita kasih asal dia lahir tahun 2002 bulan Agustus 2007. Oke, yang terakhir kita menggunakan E. Untuk timnya namanya Dion Saputra. Jalan Manggis nomor 40 Tanggul Barat. Oke, jurusannya hukum. Tahun lahirnya tinggal diklik saja. Oke, 95 Juni 17. Dah, kita sudah mengisi 5 data ya dari dari tabelnya. Tinggal kita save saja, tinggal di save. Sudah tersave ya. Jadi datanya sudah ada ya. Kita bisa lihat, misal kita di sini. Kita bisa lihat di sini sudah ada, tinggal di refresh dulu. Kita refresh. Nah, di sini sudah ada pendidikan. Untuk data tabelnya sudah ada di sini, tinggal klik
Nah, datanya sudah terinput di database-nya seperti itu. Oke. Sekarang kita lihat lagi tugasnya ya. Nah, di sini kita diminta untuk itu Anda diharapkan dapat melakukan instalasi XMPP ya, sudah, karena kita sudah punya XMPP sendiri, dan selanjutnya membuat database dengan nama database pendidikan. Nah, itu sudah kita lakukan tadi, dan nama tabelnya mahasiswa sudah sudah kita lakukan juga. Nah, selanjutnya dari tabel tersebut buatlah struktur tabelnya dan masukkan minimal 5 isi. Nah, tadi kita sudah membuat struktur tabelnya ya, sudah buat struktur tabelnya, tinggal isinya sudah kita isi 5 isi. Ini 5 isinya. Jadi struktur tabelnya sudah ada NIM, ada nama, ada alamat, ada jurusan, dan tanggal lahir, seperti itu. Nah, sekarang untuk tugasnya kita sudah selesai ya, tinggal kita kita coba untuk di comment prompt kita coba tampilkan semua yang sudah ada di tabel mahasiswa tadi. Kita masuk ke cd /cd xampp/cd mysql/bin/cd mysql min u root min p, enter. Langsung kita masuk ke, kita show dulu, show databases. Setelah itu sudah ada pendidikan, kita use pendidikan, enter. Sudah, tinggal kita select bintang from mahasiswa. Nah, kode ini akan menampilkan semua isi dari tabel mahasiswa. Tinggal enter. Nah, sudah ada ya. Jadi semua data sudah ada ya, ada 5 ID dan lain-lainnya. Oke, itu saja dari saya untuk tugas kali ini di tugas pemrograman web. Kurang lebihnya mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.